Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsalna rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah, segala puji kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah, serta taufiknya pada sore hari ini kita masih diberikan bisa sambut kajian rutin kita di setiap Ahad sore, ya, yaitu bedah kapah. Insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua mengikuti kajian-kajian dimanapun itu, ya, termasuk bedah kapah yang alhamdulillah sudah rutin dilaksanakan oleh majelis Ansarullah. Salawat serta salam mudah-mudahan kita tercurahkan kejujuran alam Nabiullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarganya, para sahabat, tabiin dan pengikutnya hingga itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menapaki jalan beliau sehingga bisa bertemu beliau di akhir. Baik, hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini kita akan membedah kapah edisi ke 199. Nah, ini berkaitan dengan yang berjudul gagasan manusia tidak lain sandingkan dengan mengusik keinginan kaum muslim tentunya, segimana kaum muslim serendah-rendahnya keimanannya begitu, ya. Tetapi ketika sudah berbicara tentang tauhid, insya Allah girohnya akan naik kembali. Ini tak lepas dari mungkin kemarin bagaimana ada beberapa pertanyaan dari ketika kegiatan seleksi dari KPK yang bertanya pilih mana Pancasila atau Al-Quran. Ya, ini kontradiksi sebetulnya, ya, karena memang sebelum-sebelumnya mereka senantiasa bahwa Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran, senantiasa menggaungkan bahwa Pancasila itu sesuai dengan Al-Quran. Tetapi ternyata ini muncul pertanyaan pilihan begitu, ya, pilih Al-Quran atau Pancasila. Tentu ini secara logika juga, apalagi dilihat dari keimanan, ya, secara logika juga mana mungkin bisa membandingkan suatu yang datangnya dari Kholi gitu, ya, sang pencipta, dengan otak manusia yang terbatas. Sehebat-hebatnya manusia, pintar-pintarnya manusia tentu tidak akan pernah mampu membuat peraturan atau sistem atau aturan hidup yang sempurna, karena otak manusia itu terbatas. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir kita semua Ustaz Denny Kurnia. Juga pada sore hari ini kita ditemani juga oleh Ustaz Fauji Mubarak, ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari kajian ini. Kemudian kami juga senantiasa mengajak dari hadirin, apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat begitu, ya. Nanti di akhir pemaparan atau di tengah-tengah pemaparan boleh nanti kita sampaikan diskusi, ya, tanya jawab. Mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian seperti ini kita menambah keilmuan kita begitu, ya, semakin bertambah. Kalau yang sudah paham semakin kuat begitu, ya, semakin istiqomah di jalan. Baik, hadirin rahimakumullah, kita langsung saja pemaparan gitu, dari Ustadz Fauji Mubarak untuk bedah kapah edisi ke 199 ini. Baik, langsung aja Ustadz Fauji, tabar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli syai'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
wa rasuluhu. Ya, alhamdulillah para hadirin peserta bedah kafah edisi 199. Kali ini kita akan coba berbicara tentang apa ya, bahasa enaknya itu antara gagasan manusia, antara apa yang kemudian dihasilkan oleh manusia itu kemudian disandingkan dengan kalamullah. Ini terkait dengan tadi apa yang sudah disampaikan di awal, bahwa ada satu pertanyaan pada ujian seleksi ya, wawasan kebangsaan di KPK itu, pilih Al-Quran ataukah Pancasila. Nah ini apa ya, nggak apple to apple sebenarnya ya. Jadi bagaimana bisa Al-Quran sebagai kalamullah itu disandingkan dengan Pancasila yang merupakan produk gagasan dari manusia. Gitu. Jadi nggak bisa disandingkan. Dan itu. Nah, dari pertanyaan ini kan akhirnya memunculkan berbagai macam pertanyaan, tanda tanya besar. Apa maksud dari pertanyaannya? Sedangkan tadi sudah disampaikan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, kalimat pertanyaan yang merupakan pilihan. Pilihan itu kan artinya kita disuruh memilih di antara dua hal. Anda mau ke kanan atau mau ke kiri? Atau Anda mau ke depan atau mau ke belakang? Anda mau A atau mau B? Nah ini tidak bisa kemudian dikatakan sebagai antara pilihan turunan begitu ya. Artinya ini adalah suatu hal yang kemudian kontradiktif, bertentang, berlawanan antara apakah kesimpulannya Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, saya yakin mereka yang buat pertanyaan juga bingung sendiri ya, kalau dibalikan seperti itu. Kemudian bisa kita tarik kesimpulan bahwa menyandingkan Al-Quran yang merupakan kalamullah dengan produk hasil pemikiran manusia, itu secara tidak langsung sudah menghina Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena tidak layak kalamullah, begitu ya, firman Allah itu disandingkan tadi dengan produk pemikiran manusia. Al-Quran itu kan berbicaranya luas, gitu ya. Tidak hanya berbicara masalah syariat, yang kemudian juga di sana syariat, aturan-aturan tentang kehidupan kita. Al-Quran juga berbicara masa lalu dan masa yang akan datang. Artinya arogan sekali gitu ya, sangat-sangat sombong ketika kemudian tadi disandingkan, dan ini merupakan sebuah penghinaan terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketidaklayakan antara Al-Quran yang kemudian tadi disandingkan dengan hasil produk pemikiran manusia itu dikarenakan manusia itu terbatas, akal manusia itu terbatas, dan kemudian produk pemikiran itu juga secemerlang-cemerlangnya itu tetap banyak sekali kelemahan, gitu ya. Apalagi hari ini kalau kita berbicara masalah Pancasila, sebenarnya Pancasilanya Pancasila yang mana? Kan begitu. Pada faktanya
dari mulai era Orde Lama sampai hari ini, rezim itu selalu mengatakan menerapkan Pancasila, tetapi penerapannya kok berbeda, kan begitu. Begitu ya. Ya tinggal dibacalah di buku-buku sejarah sekolah. Bagaimana kemudian setiap rezim itu berbeda dalam sistem pemerintahan mereka. Tapi merekanya semua itu mengatakan bahwa mereka menerapkan Pancasila. Ideologi negaranya tetap Pancasila, nggak berubah kan? Meskipun praktik penerapannya itu berbeda. Nah, ini kan artinya apa yang salah kan gitu? Apa yang salahnya? Kemudian itu tadi yang kedua ya. Kemudian coba mari kita saya mau coba mengajak berpikir, kita perhatikan isi Al-Quran. Tadi selain Al-Quran itu berbicara tentang syariat, Al-Quran juga membicarakan hal-hal yang gaib. Kemudian juga Al-Quran menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau, yaitu hal yang gaib juga. Itu kan artinya Al-Quran itu banyak sekali memberikan peringatan. Banyak sekali memberikan peringatan, banyak sekali menceritakan kisah-kisah kepada kita agar kita bisa menarik pelajaran. Ya. Apakah ada pelajaran terkait dengan manusia yang sombong? Ada ya? Dan ini banyak sekali begitu ya. Kisahnya Nabi Musa dengan Firaun itu paling banyak di dalam Al-Quran. Paling banyak di dalam Al-Quran. Ya, seolah Allah itu ingin menunjukkan kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW bahwa kondisi kalian itu harus lebih banyak melihat kondisinya Nabi Musa. Ada kemudian orang-orang yang kemudian mereka memiliki kekuasaan, kemudian dengan sombongnya itu Allah sebagai Al-Khaliq. Kalau kita mau jujur, hampir tidak ada bedanya. Kalau dulu mah bedanya Firaun mengaku sendiri bahwa saya adalah Tuhan. Tapi kalau sekarang ya kan nggak mungkin ya mengaku bahwa saya adalah Tuhan. Tetapi kalau hari ini itu mereka bertindak tanduk menyaingi kuasa Tuhan. Dengan apa? Dengan kemudian tadi membuat aturan-aturan yang memang bertentangan dengan syariat Islam. Tentangan. Lucu sekali. Itu terkait dengan bagaimana banyaknya hari ini produk-produk hukum ya, yang kemudian diklaim lahir dari Pancasila. Diklaim lahir dari Pancasila itu bertentangan dengan hukum syariat. Salah satu contoh yang adalah terkait dengan miras ya. Kemarin yang dalam hukum syariat Islam, miras itu ya sebesar apapun dia punya peluang untuk dimanfaatkan ya tetap hukumnya haram. Tidak boleh kemudian dimanfaatkan. Ya. Oh, ada ini pemasukan pajaknya besar, misalkan di sektor pariwisata juga banyak bule yang kemudian ya misalkan begitu ya, banyak yang kemudian mengkonsumsi miras ya, kita sediakan untuk mereka saja, tetap tidak boleh. Dalam hukum pandangan syariat ya, yang haram ya tetap haram. Dan hari ini itu dihalalkan kan, begitu. Halal tanda kutip ya. Itu salah satu contoh saja. Ya, ada undang-undangnya gitu. Ada undang-undangnya. Itu masalah yang jelas haram. Yang jelas haram di dalam Islam. Belum lagi yang kemudian yang sifatnya umum atau publik begitu ya. Seperti pengelolaan sumber daya alam, tambang, hutan, kemudian juga produk-produk yang diambil dari laut. Itu semuanya juga kan hari ini gitu ya,
sudah menjadi rahasia umum, itu diberikan kepada swasta ngelolaannya. Nah, ini mah sudah tidak perlu perdebatan ya kayaknya ya. Banyak di berita. Di berita mainstream juga. Nah, artinya di sini undang-undang atau hukum-hukum, produk hukum yang kemudian dilahirkan dari sumber yang tadi itu mengambil hak Allah sebagai Al-Khaliq yang kemudian Al-Mudabbir. Allah sebagai sang pembuat hukum. Allah yang kemudian maha mengatur. Allah punya aturan, hukum syariat. Sekarang ada manusia, bikin aturan sendiri. Nah, apakah itu namanya tidak mengambil hak Allah? Kan jelas ya, itu mengambil hak. Hari ini ada yang kemudian menyodorkan kamu mau pilih Al-Quran atau mau pilih Pancasila, yang notabene adalah undang-undang yang lahir. Itu merujuk kepada disclaimer begitu ya. Disclaimer. Artinya mau milih yang mana? Ya. Ya, Muslim yang masih memiliki mana, yang masih memiliki di akhirat, maka ditanyakan Al-Quran. Apakah Pancasila? Tidak akan di yaumil akhir ya, yang diuntungkan kaum muslimin di Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila cuma ada di Indonesia doang. Di luar negeri mau ayah gitu. Bahkan di Arab Saudi sendiri, akhirnya Rasulullah tempat diturunkannya Islam itu tidak ada Pancasila sebenarnya. Tanya lah ya. Ya itu menjadi bahan renungan begitu ya. Menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa hari ini ada yang begitu gitu. Jadi kan pertanyaannya, kenapa sih kok bisa sampai terjadi seperti itu? Ya, ada orang yang kemudian dia mempertentangkan, kalau boleh dikatakan mempertentangkan ya, mempertanyakan mau pilih Al-Quran, seolah kalau pilih Al-Quran itu tidak Pancasilais, seolah seperti itu, dan seolah ketika memilih Pancasila, Al-Quran itu disingkirkan. Kan harus ujungnya akhirnya ada kesimpulan seperti itu. Mau pilih jalan yang kiri atau pilih jalan pertanyaan yang seperti itu. Ya. Karena bahwa seorang muslim ini tentu dia akan memilih Al-Quran bagi mereka yang memiliki keimanan dan akal sehat ya. Jelas yang akal sehat, mereka akan jelas memilih Al-Quran. Nah, muncul lagi satu pertanyaan besar ya, kenapa kok bisa begitu? Ini tidak lain dan tidak bukan karena akarnya dari pertanyaan seperti itu adalah sekularisme. Apa itu sekularisme? Sekularisme itu adalah paham yang kemudian memisahkan antara kehidupan di dunia dengan agama. Bahasa kerennya faslidin anil hayah. Gitu. Jadi agama itu tidak berhak untuk mengurus urusan publik. Gitu. Kamu boleh beragama, tapi ya silakan agama itu pada ranah individu saja.
ranah privat saja, tidak boleh kemudian ditunjukkan di ranah publik. Nah, maka ini yang bermasalah tuh di sana gitu ya. Ketika Anda menunjukkan identitas keagamaan Anda, maka itu dilarang. Tapi anehnya itu hanya berlaku kepada kaum muslimin saja ya. Belum hilang dari ingatan kita bagaimana celana cingkrang itu dipermasalahkan. Ya, sedangkan yang tidak pakai celana itu tidak dipermasalahkan. Lucu ya gitu. Memang selucu itu gitu ya di kita. Cadar juga kemarin sempat ramai begitu ya. Ada kasus gara-gara pakai cadar kemudian dilecehkan ya, dilecehkan dalam artian ditarik begitu ya, cadarnya ditarik, dilepas. Kenapa sampai sebegitunya? Hanya menunjukkan identitas bahwa dia adalah muslimah, kemudian diperlakukan sedemikian rupa. Apa? Memang salahnya apa? Apakah merusak akhlak? Kan tidak. Ya, yang merusak akhlak itu ya yang kemudian joget-joget nggak jelas gitu ya. Banyak hari ini kaum muslimah yang kemudian rusak akhlaknya gara-gara aplikasi joget-joget nggak jelas. Ya nggak usah dibilangin TikTok namanya. Nggak ya. Nah itu salah satu efek dari sekularisme. Sehingga muncul tadi pertanyaan yang seperti itu. Karena apa? Karena kemudian tadi saya katakan Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah berisi tentang syariat kehidupan manusia yang dimana itu sangat sempurna. 2 bulan ke belakang gitu ya, di bulan Ramadan itu kan banyak sekali kemudian kajian-kajian yang membahas terkait dengan bagaimana kesempurnaan Al-Quran, khususnya ketika nuzulul Quran gitu ya, banyak sekali dibahas begitu. Tetapi kenapa itu seolah semuanya dilupakan? Begitu. Padahal kan Al-Quran itu adalah bukti cinta, surat cintanya Allah kepada kita muslimin. Surat cinta ya dibaca kemudian diikuti. Saking cintanya Allah, karena kita ini kan sebenarnya makhluk surga, gitu ya. Kita diciptakan pertama kali di surga. Gitu. Rumah kita itu ada di surga. Maka kemudian Allah menurunkan Al-Quran agar manusia itu bisa balik lagi ke surga. Kan begitu. Dan yang ingin memelencengkan manusia itu adalah iblis. Karena iblis kesepian di dalam neraka. Nggak mau dia sendirian kan gitu ya. Janjinya kan begitu, janjinya iblis. Akan kugoda anak cucu Adam sampai kemudian pada hari yang kemudian ditentukan. Kesepian dia, nggak ada temannya, makanya digoda manusia. Nah, maka sudah sepatutnya kita kemudian berpikir lebih dalam dan kemudian coba dengan akal yang jernih dan kemudian dengan keimanan kita berbicara mana kita pilih mana, Al-Quran ataukah Pancasila, gitu ya. Sudah tentu bagi kaum mukmin itu akan memilih Al-Quran. Dan kita doakan kepada mereka yang membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mudah-mudahan Allah kembalikan akal sehatnya. Allah kembalikan akal sehatnya, cager, sinawaras, dan kemudian dia bertobat kepada Allah. Karena kalau tidak bertobat, wah ini berbahaya. Bahaya ya. Jangan sampai hanya karena pertanyaan seperti itu dia mendapatkan laknat gitu ya. Jadi cilaka di dunia. Hanya diberikan sakecelak oke hente gitunya. Sebongkah kenikmatan di dunia sampai kemudian dikorbankan di akhirat. Dan satu hal lagi bahwa kita harus kembali mengingatkan kembali gitu, untuk kita semua bahwa Al-Quran itu adalah tadi kalamullah yang amat sangat sempurna, gitu ya, sebagai tanda cinta, bukti cinta dari Allah kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita kembali kepada Al-Quran dan kemudian menelaah apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran tadi.
Al-Quran sudah memberikan gambaran-gambaran bahwa ada orang-orang yang kemudian dia memiliki kekuasaan, kemudian bertingkah sombong, bertingkah pola dengan congkaknya, arogannya, bahkan kemudian tadi mengambil hak-hak Allah. Ya, kita juga kalau misalkan ditanya gitu ya, kamu mau jadi pengikut Fir'aun apa pengikut Musa? Jawabannya pasti pengikut Musa. Tapi pada faktanya, aktivitas yang dilakukannya itu seperti pengikut Fir'aun. Jadi jangan sampai seperti itu. Itu barangkali yang bisa sampaikan. Maaf kurang lebihnya saya kembalikan ke wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz, saya kembalikan. Baik, jazakallahu Ustaz pemaparannya. Memang tadi menarik mengingat terkait cadar ya. Sempat beberapa masa sebelum corona itu, sebelum wabah, cadar ini banyak yang mempermasalahkan. Tetapi gampang saja bagi Allah. Dengan adanya corona justru banyak yang pakai cadar begitu ya sekarang itu. Ya, Masya Allah. Kemudian ini memang jadi bahan pemikiran kita bersama selaku umat Islam yang masih memiliki keimanan bahwa umat Islam kalau baca sejarah itu adalah umat yang pertama mengumandangkan jihad terhadap penjajahan akhirnya sehingga bangsa kita itu bangsa Indonesia itu bisa merdeka dari penjajahan dibantu dengan para alim ulama tentunya ya dimotori oleh para alim ulama, kemudian termasuk merumuskan negara Indonesia itu tidak lepas dari peran serta ulama juga. Banyak peran yang dilakukan oleh umat Islam yang ada di Indonesia ini terhadap negara. Dan tidak pernah sekalipun umat Islam minta misalkan ya 40% dari APBN untuk umat Islam, kan nggak pernah. Atau minta SDM, SDA, sumber daya alam begitu ya, yang ada di mana misalkan dikuasai oleh umat Islam. Padahal umat Islam itu adalah umat yang terbanyak begitu ya di negeri ini, yang paling banyak. Tetapi anehnya tadi ya, justru seolah-olah umat Islam senantiasa menjadi kambing yang paling hitam ketika terjadi sesuatu begitu, menjadi sasaran ketidaksukaan dari orang-orang orang-orang kafir atau justru orang-orang munafik begitu. Baik, hadirin rahimakumullah, setelah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustaz Fauzi, kita simak selanjutnya pemaparan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Denny Kurnia. Baik, tafadhol Ustaz Denny. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Baik, hadirin rahimakumullah. Jadi memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi bahwa ketika ada pilihan ya, pilihan mau milih manusia atau kera, milih jamak atau monyet, nah itu menandakan bahwa kedua hal ini adalah berbeda. Jelas, jadi tidak ada kesamaan di antara dua hal tersebut, gitu, sehingga harus memilih. Ya. Nah, jadi memang dalam hal ini, ya, apa yang kemudian ya hiruk pikuk ya terkait dengan apa yang terjadi di KPK, ya. Kemudian yang gugur itu juga bukan hanya kaum muslim, tapi juga ada yang non muslim juga, gitu kan. Dan memang semuanya track recordnya bagus ya untuk kemudian memberantas korupsi. Jadi makanya kemudian ada yang menyatakan ini ini adalah ya tentunya berkaitan dengan
yang paling ngeliliwatan pokoknya. Ya. Apa? Ini ada no karyawan libur mah kosongnya tapi Dengan apa yang diinginkan ya oleh pihak-pihak yang memang melakukan tes ini ya. Nah, tadi disampaikan juga oleh Ustaz Fauzi ya bagaimana mendudukan perkara ini. Nah, saya akan membahas tentang mungkin kalau ya pedoman ya, pemahaman ya, kemudian pengamalan dan pendakwahan yang mendakwahkan Al-Qur'an ya. Jadi bahwa Al-Qur'an ini merupakan pedoman kehidupan ya bagi manusia. Kalau pedoman ini tidak diberikan, maka tentunya kehidupan manusia ini tidak akan berlangsung ya sebagaimana Allah mengutus Nabi Adam ke bumi ini untuk menjadi khalifah fil ardh ya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Karena tanpa ada pedoman ini tidak bisa ya untuk menjadi atau untuk mengemban amanah tersebut. Maka dari itu ini adalah hal yang perlu kita pahami bersama. Nah, maka dari itu di dalam hal ini kita juga perlu kita pahami bahwa Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu secara berangsur-angsur. Jadi hal ini juga pernah memang ditanyakan oleh terkait dengan hal ini, terkait dengan Al-Qur'an, bahwa mengapa Al-Qur'an ini kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi di dalam Quran surat Al-Furqan yaitu disampaikan Quran surat Al-Furqan ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adak." Jadi berkatalah orang-orang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya. Jadi maksudnya adalah bahwa Al-Quran itu diturunkan secara terpisah-pisah ya untuk Allah perkuatkan hati Muhammad SAW sehingga Nabi SAW menyadarinya dan menghafalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtiu wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Maksudnya bahwa Al-Quran itu telah Allah turunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah
dengan cara perlahan-lahan, yaitu dengan proses, ya, ketentuan dan ketetapan yang pasti, dan Allah telah menurunkannya tidak sekaligus. Ya. Maksudnya sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semua itu untuk mengukuhkan hati Rasulullah SAW untuk memudahkan pembacaannya terhadap manusia secara perlahan-lahan dan diturunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi serta sebagai jawaban terhadap orang-orang yang bertanya. Dan Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah dalam rentang waktu 23 tahun lamanya. Jadi itulah bagaimana proses, ya, diturunkannya Al-Quran, di mana Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, ya, bagi manusia. Nah, ini kan sangat berbeda, ya, dengan proses yang kemudian gagasan, ya, atau kemudian ide, ya, manusia, ya, untuk istilahnya membuat suatu suatu falsafah gitu kehidupan yang itu diambil dari beberapa nilai, ya, ataupun pendapat, ya, yang notabene Allah alam dari mana begitu, seperti itu. Dan itu juga penuh hal yang kita ketahui bersama gitu. Bagaimana ada kalimat yang kemudian dihilangkan dan lain sebagainya, seperti itu. Yang jelas bahwa ya begitulah memang produk manusia itu. Jadi ya mereka akalnya terbatas, ya apapun yang kemudian mereka buat pun tentunya akan bersifat terbatas, dan ini tidak mungkin suatu yang terbatas itu mampu untuk menjadi yang harus dipedomani, yang harus dihayati, yang harus diamalkan, apalagi yang harus didakwahkan. Tidaklah, ya. Sesungguhnya justru yang harus dijadikan pedoman, ya, yang harus kita hayati, yang harus kita pahami, ya, yang harus kita amalkan, yang harus kita dakwahkan justru adalah Al-Quran, yang prosesnya juga sudah jelas, ya, yang menurunkannya sudah jelas, ya, yang menciptakan alam semesta ini, manusia ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, ya, kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya, ini tentunya ada hikmah dari hal ini. Kenapa kemudian tidak langsung diturunkan, ya, secara blok gitu, ya, sekaligus, tidak demikian. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi dulu, ya, para sahabat dan salafus saleh itu benar-benar, ya, dapat merasakan indahnya hidup di dalam naungan Al-Quran. Yang ini tidak kita rasakan, ya, khususnya kita, ya, yang kemudian lahir pasca kemudian Al-Quran ini tidak diterapkan di dalam kehidupan kita, gitu, ya. Nah, ketika itu para sahabat itu mereka menikmati indahnya penerapan hukum-hukum Al-Quran. Apa yang mereka baca dari ayat Al-Quran itu, itulah yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan. Ya. Sebagaimana misalnya ketika mereka membacakan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan. Nah, saat membaca ayat ini, yakni perintah untuk memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang telah Allah turunkan,
begitulah fakta yang mereka lihat dan rasakan. Jadi wahyu yang diturunkan kemudian fakta yang ada, fakta yang dirasakan itu sama gitu ya. Jadi ketika diperintahkan untuk memutuskan perkara ya, di antara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, pada saat itu memang Al-Quran itu diterapkan, dilaksanakan di dalam kehidupan ya. Dan memutuskan perkara-perkaranya itu adalah perkara-perkara yang ada di antara mereka itu adalah menurut apa yang telah Allah turunkan. Dan ini pada saat ini tidak terjadi. Maka tidak heran kalau misalnya di antara kaum muslim pun masih banyak yang masih awam terkait dengan hal ini. Bahkan mungkin juga tidak memahami bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup gitu. Nah, mengapa mereka bisa seperti itu? Ya karena kita juga ketahui bahwa jangankan di negeri-negeri muslim yang lain, di negeri kita saja ya, selama kurun waktu yang cukup lama ya kita dijajah. Nah, selama dijajah itulah kemudian nilai-nilai Islam ya, itu degradasi, diputar balikan, kemudian digantikan dengan nilai-nilai yang itu berdasarkan pikiran manusia semata. Nah, maka yang kita perhatikan bahwa dengan adanya nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat pasca kemudian Al-Quran ini tidak dijadikan lagi sebagai pedoman hidup ya, yang diterapkan ya di dalam sebuah institusi yang kemudian itu bisa diterapkan ya, untuk seluruh ya, masyarakatnya ya, dengan perangkat ya, aturan yang telah baku dan kemudian dengan ketentuan yang jelas, maka yang nampak adalah bahwa kehidupan kaum muslim pada saat ini tercerai-berai ya, dengan pedoman hidup yang seolah-olah itu satu sama lain berbeda ya, karena memang inilah yang terjadi di negeri-negeri kaum muslim ya, bagaimana mereka pada saat ini ya, tidak menjadikan lagi Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Mengapa demikian? Ya karena memang tidak diterapkan oleh institusi yang ada di tengah-tengah mereka. Ya. Maka dari itu ini adalah merupakan kewajiban kita bersama ya, kaum muslim ya, dimanapun untuk mengembalikan kembali Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Ya. Jadi buanglah jauh-jauh ya hal-hal atau perkara-perkara lain ya, atau kemudian ajaran-ajaran lain atau falsafah-falsafah lain atau ideologi-ideologi lain selain Islam ya, untuk dijadikan sebagai satu-satunya din yang Allah ridhoi dan diyakini oleh kita ya, sebagai agama yang hak ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi Allah turunkan Al-Quran ini tidak untuk kaum muslim saja, tapi untuk seluruh manusia. Maka kita yang mengimani Al-Quran sebagai kalamullah ya, sebagai salah satu bentuk keimanan kita ya, kepada Al-Quran ya, adalah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, dan kita berupaya untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya pedoman yang diterapkan
di dalam kehidupan manusia ini. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi itulah sebenarnya yang seharusnya kita sampaikan, bahwa apa yang terjadi kemarin misalnya terkait dengan hal tadi ya, apa yang menjadi pertanyaan yang itu tidak ada korelasi ya dengan profesionalitas seseorang ya di dalam memberantas korupsi. Lebih jauh dari itu sebenarnya, bahwa sebenarnya permasalahan ini adalah permasalahan cabang ya. Penanganannya ya itu tentunya harus komprehensif. Maka kita bisa ketahui bahwa ini adalah upaya yang dilakukan oleh sebagian manusia ya, untuk ya, mendapatkan atau mendapati suatu perubahan yang lebih baik ya. Nah, akan tetapi kita ketahui bahwa selama gagasan ini kemudian diserahkan ya, semua urusannya itu kepada manusia gitu, maka ya, nanti kita akan mendapati bahwa ya, masing-masing ini akan memiliki kepentingan ya, yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau didasarkan kepada hal ini, maka tentunya setiap kebijakan itu lambat laun akan berubah, dan terus demikian ya, tidak akan ada ujungnya ya. Jadi yang satu menyelesaikan, yang satu kemudian merusaknya, yang satu memperbaiki, yang satu menghancurkannya, dan seterusnya gitu. Nah, begitulah kalau memang tidak ada pedoman yang jelas ya di dalam kehidupan manusia ya. Sekali kemudian pedoman itu dibuat oleh manusia, maka di dalamnya akan syarat akan kepentingan manusia itu sendiri. Manakala kemudian kepentingannya itu tidak terpenuhi, maka dengan mudahnya manusia untuk mengubah ya ketentuan tersebut ya, seperti itu. Dan begitulah seterusnya. Sehingga permasalahan-permasalahan yang menimpa manusia pada saat ini tidak akan pernah selesai ya dengan cara seperti itu. Maka satu-satunya yang bisa menyelesaikan ya, persoalan-persoalan manusia adalah sesuatu yang memang sudah pasti ya, dan itu terpelihara dari tangan-tangan setan untuk kemudian merusaknya, dan itu selamanya akan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, dan ini merupakan mukjizat ya, yang telah Allah berikan kepada baginda Nabi SAW, dan selamanya Al-Quran ini akan menjadi pedoman ya, hidup bagi manusia. Manakala kita berpegang teguh kepadanya, maka kehidupan manusia ini akan dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallah Ustaz Denny atas pemaparannya. Ini menarik yang disampaikan oleh Ustaz Denny di awal tadi, bahwa ketika ada dua pilihan, ya, ada dua pilihan yang memang diharuskan untuk memilih salah satunya, berarti pasti yang satu buruk, yang satu baik, dan itu disuruh memilih. Sebetulnya ini harusnya menjadi pengajaran bagi kaum muslim tentunya yang masih beriman, yang selama ini senantiasa doktrin yang selama ini kita dengar bahwa Pancasila itu adalah sumber kebaikan, bahwa Pancasila itu adalah harga mati dan sebagainya. Ketika ada pilihan seperti ini, seolah-olah mereka justru menyampaikan sendiri, begitu ya. Kalau bagi kaum beriman justru pasti begitu ya, membenarkan Al-Quran, dan selain itu adalah sesuatu yang buruk, begitu ya. Nah, kemudian bahkan Islam juga ya, tadi yang sampaikan Ustaz Denny, bahwa
Islam sudah terbukti begitu ya, 14 abad yang lalu mensejahterakan umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja begitu ya, tetapi justru umat di luar Islam juga ketika itu diterapkan di tengah-tengah mereka, mereka tunduk terhadap aturan Islam, mereka ikut disejahterakan. Nah, sementara yang satunya lagi yang kemarin dipertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila itu kan sampai saat ini hanya sebatas angan-angan begitu ya, entah kapan begitu ya kesejahteraan itu dicapai. Nah, itulah mungkin fakta yang sebetulnya ini lebih kepada fakta ya, bukan berarti kita membenci atau tidak menyukai atau apa begitu, tapi ini fakta, fakta kita menyampaikan fakta. Nah, kemudian ini Ustaz, ini ada pertanyaan yang menggelitik begitu ya, kenapa di saat sekarang ini ya, rejim sekarang itu mulai berani mempertentangkan Pancasila dengan Al-Quran. Rasa-rasanya masa-masa sebelum-sebelumnya itu nggak pernah ada yang berani begitu ya, mempertentangkan dengan jelas-jelas begitu. Ini kira-kira apa ini penyebabnya ini? Maka mungkin Ustadz Fauzi akan memaparkan dari Ustadz Fauzi dulu mungkin terkait kenapa sekarang itu kok mulai berani begitu, mereka itu jelas-jelas mempertentangkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat itu justru adalah penduduk mayoritas di negeri ini begitu ya. Kok mulai berani seperti itu begitu? Nah, mungkin Ustaz Fauzi ada tanggapan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa semakin berani? Kalau ditanya kenapa semakin berani, saya nggak bisa jawab, Ustaz. Tapi begini, saya coba rekonstruksi dulu begitu ya. Beberapa tahun ke belakang, 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun ke belakang, saya pernah diberitahu oleh guru saya bahwa kedoliman itu tidak akan pernah diterima oleh manusia, siapapun mereka. Ini masih terngiang-ngiang ingat saya bahwa kedoliman itu tidak akan pernah diterima oleh siapapun manusia di dunia ini. Nah, kalau kita melihat banyak fakta hari ini, banyak sekali kemudian kedoliman yang dilakukan oleh penguasa kepada siapa? Kepada rakyatnya. Bahkan sampai hari ini, dari saya pernah mendengar kalimat tersebut sampai hari ini itu banyak sekali kedoliman yang kemudian diterima oleh masyarakat. Khususnya masyarakat yang kemudian menengah ke bawah. Mulai dari dulu 2011 itu ada undang-undang SJSN, cikal bakalnya BPJS. SJSN. Kemudian juga maju ke 2012, 2013 itu kemudian BPJS semakin digencarkan. Ya. Saya ingat betul. Tahun 2014 itu bagaimana kemudian si BPJS ini itu diiklankan, dipromosikan dengan begitu cantik. Luar biasa. Ya, dengan jargon yang kaya membantu yang miskin. Cantik ya. Ingat betul saya 2014. Tapi hari ini coba kita lihat. Ya, coba lihat hari ini. Siapa yang didolimi oleh BPJS? Dengan undang-undang yang tadi. Ya, tidak sebutkan lah. Tidak sebutkan. Ya itu tinggal dilihat saja faktanya begitu ya. Tadi ya, seperti Ustaz bilang menyampaikan fakta. Nah, lantas apa? Lantas kemudian kita lihat hari ini makin ke sini. Yang disasar, yang kemudian didolimi itu adalah kaum muslimin. Ya. Kalau beberapa tahun silam, 6 tahun sampai 7 tahun silam mungkin ya. Atau 8 tahunan. Ya, itu gencar-gencarnya terorisme. Ya.
Jadi selalu ada teroris di negeri ini. Ya, selalu, nggak pernah hilang. Dari mulai bom panci, ya, bom panci masak jadi bom gitu ya. Yang katanya daya ledaknya lebih dari FOEB-nya punya Rusia. Ya. Daya ledaknya katanya 10 km, wah hebat gitu ya. Bayangnya TNT-nya berapa ton ya. Dalam satu panci mungkin pancinya nyimpan kantong Doraemon. Yang sekonyol itu, yang selucu itu, sampai kemudian yang kasus kemarin yang terakhir itu yang Ahwat sampai kemudian masuk ke markas ya, markas polisi pakai airsoft gun. Katanya airsoft gun. Allahu alam, saya nggak lihat langsung soalnya, jadi nggak tahu. Menurut informasi airsoft gun, sampai yang begitu. Yang disasar siapa? Umat Islam. Gereja dibom, yang disalahkan umat Islam. Gitu. Dan anehnya tuh si teroris teh begona teh dua gitunya, belegugna teh rek ngabom mawa KTP gitunya. Jeung KTP nanti selalu dipurageun heula. Bodoh nanti gitu. Ya, artinya kaum muslimin di sini didiskreditkan. Kemudian didolimi. Belum lagi kasus yang jelas-jelas nyolok panon polototnya. Bagaimana kemudian banyak gerakan, bukan banyak ya, ada beberapa gerakan Islam yang kemudian diberangus. Melalui perpres, perpu, macam-macam. Ya. Salah satunya adalah mungkin kemarin HTI ya. HTI diberangus, diberangus karena katanya berbahaya mendakwahkan ideologi khilafah. Gitu. Padahal mereka kan cuma ngomong ya. HTI itu cuma berbicara. Katanya di negeri ini menjamin kebebasan berbicara. Mereka tuh nggak pernah beraksi apa-apa. Kerjanya cuma ngomong doang. Bahkan saya sering mendengarkan, sering dengar gitu ya, ada masyarakat yang mencemooh mereka gitu. HTI mah ngomong ngungkul, cenah gogorowokan di sisi jalan. Gitu ya. Tapi ternyata ngomong itu berbahaya. Sampai kemudian harus dicabut begitu ya BHP-nya. Kemudian yang terbaru FPI gitu kemarin. Sampai kemudian Habib Rizik Syihab itu kemudian divonis penjara 4 tahun hanya gara-gara sesuatu yang entah apa bahayanya. Ngerti gitu ya. Jadi vonisnya itu sama 4 tahun itu. Saya baca berita sempat ada beberapa orang di Kota Bogor, apa Kabupaten Bogor begitu ya. Itu 3 orang kasusnya korupsi, hukumannya 4 tahun penjara. Jadi disamakan 4 tahun penjara. Yang korupsi 4 tahun penjara, yang enggak jelas dia bahayanya apa 4 tahun penjara juga. Ini kan artinya mendolimi. Banyak mendolimi umat Islam. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah kaum muslimin itu mulai berpikir, kok kia-kia teuing gitu ya, kok gini banget gitu ya. Akhirnya apa? Kaum muslimin berpikir, mereka menjadi kritis, mereka melihat fakta, dan mereka tidak bisa kemudian untuk menyangkal fakta yang terjadi. Artinya apa? Artinya akan ada gejolak dari masyarakat yang kemudian melihat tidak tahan dengan kedoliman-kedoliman yang dipertontonkan tadi. Akhirnya mereka mulai apa? Mulai mempelajari Islam. Naon sih? Nah, contoh salah satunya adalah mungkin ya dari kasus HTI ya. Dari kasus HTI kita belajar bahwa dengan dibubarkannya HTI itu ide khilafah malah semakin meluas. Malah semakin jadi viral gitu ya. Bukan malah menghilang gitu. Masyarakat itu jadi penasaran, emang HTI itu ngadawakeun naon sih? Khilafah. Khilafah teh naon sih? Akhirnya banyak dipelajari.
Lucu gitu ya. Nah, lucu begitu. Nah, maka karena banyak tadi kaum muslimin yang kemudian pada akhirnya mereka sadar, dan kemudian mereka tidak bisa lagi gitu ya untuk mentoleransi gitu ya, mencegah sarana mah tidak bisa lagi dibodoh-bodohi gitu ya, dibodoh. Akhirnya gelombang ini begitu ya dipandang sebagai suatu masalah yang besar bagi siapa? Bagi kemudian penguasa. Bahaya, celaka kalau kemudian kaum muslimin malah jadi sadar, malah jadi menginginkan Islam. Tadi sebagaimana Ustadz ini katakan bahwa ada kepentingan di sana, gitu ya. Kalau sudah berbicara kepentingan, mah ya begitulah, begitu. Maka yang tadinya hanya sebatas ide kaum muslimin saja, hari ini dipandang sebagai sebuah bahaya yang mengancam. Makanya akhirnya dipertentangkan antara Islam dengan kemudian Pancasila. Mulai secara terbuka dipertentangkan antara Al-Quran dengan Pancasila. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau jelas kenapanya mah gitu. Cuma saya melihatnya seperti itu. Artinya apa? Kenapa kemudian sekarang terang-terangan dipertentangkan, diperlawankan gitu ya. Jadi vis a vis versus gitunya. By one gitu ya. Satu lawan satu. Ya karena kemudian dianggap sebagai sebuah ancaman. Kalau tidak dianggap ancaman, kenapa harus dilawan? Kan begitu logikanya ya. Logikanya kalau bukan ancaman, kenapa harus dilawan? Toh tidak mengancam. Yang jelas mengancam saja, yang OPM, yang jelas-jelas menembak pakai senjata, ada jumlah korbannya, sidik aya jelemana, sidik aya mayatna, sidik aya kemudian senjatanya, ada faktanya real di sana, itu nggak diapa-apain juga. Kenapa ini yang kemudian cuma ngomong, hanya sebatas ide saja, senjata nggak punya, pasukan perang komodei, gitu ya, korupsi can pernah, gitu. Merugikan negara juga enggak, bayar pajak terus mereka, sama saja, bayar pajak juga, gitu ya. Tapi kemudian menjadi ancaman, kan konyol, gitu ya. Jika ya budak orok, karek ngorondang, dianggap sebagai ancaman. Tibatan kemudian ada penjahat, pencuri yang memegang pisau, kan lucu, gitu. Aneh. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ini mah pendapat saya pribadi. Allahu a'lam bishawab. Baik, para Ustaz. Memang yang disampaikan Ustaz Puji memang ini ya, fakta lucu begitu ya. Bagaimana senantiasa umat Islam dipersalahkan ketika tadi ya ada gereja yang dibom, udah pasti yang dibidik itu umat Islam. Tetapi ketika ada masjid yang dirusak begitu ya, ada yang dibakar, ada yang dipecahkan kacanya, ustaznya ada yang ditikam dan sebagainya, yang disalahkan orang gila. Yang dituduhkan orang gila, kasihan nih orang sekarang itu jadi kambing hitam begitu kalau ada sesuatu yang menimpa Islam. Nah, baik, mungkin dari Ustaz ini akan ada yang ditambahkan terkait tadi ya, kenapa kok sekarang itu sudah mulai berani ini penguasa saat ini sudah mulai berani mempertentangkan antara Pancasila dengan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat yang memang mayoritas kaum muslim di negeri ini. Baik, kepada Ustaz ini tanggapannya. Baik, saya komentar sedikit saja bahwa kalau dulu di masa para sahabat itu yang pedomannya itu Al-Quran, kemudian ketika dibacakan sesuai dengan realitas kehidupannya ketika itu, maka pada saat ini ketika mereka yang kemudian mengaku berpedoman terhadap falsafah itu, atau kemudian mereka menganggap itu sebagai ideologi, maka pada saat ini ya, mereka mendapati realitas yang sama. Apa realitasnya? Realitasnya adalah bahwa di dalam kehidupan seperti sekarang ini,
Yang merebak adalah riba. Yang merebak adalah perzinaan. Yang merebak adalah kemaksiatan dan lain sebagainya. Dan itu sesuai dengan pedoman yang mereka yakini pada saat ini. Dan itu bukanlah pedoman bagi umat Islam. Maka wajar kalau misalnya mereka kekeh ya untuk kemudian mempertentangkan, karena memang mereka berpandangan bahwa itu adalah pedoman yang melahirkan ya sesuai dengan apa yang mereka anut, sekularisme itu. Dan yang terjadi memang seperti yang kita lihat fakta yang terjadi pada saat ini. Dan tentunya ini bertolak belakang ya, dengan apa yang kemudian diyakini oleh umat Islam, di mana umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, ya, pedoman hidupnya. Ya. Maka pada saat ini banyak sekali kita akan menemukan, kaum muslim akan menemukan kesenjangan ayat yang dibaca dengan fakta dalam kehidupan. Ya, seperti itu. Jadi bahwa contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faktanya ayat yang kita baca ini benar-benar bertolak belakang dengan realitas yang ada pada saat ini. Kenapa bertolak belakang? Ya karena yang kita pedomani adalah Al-Quran. Kalau yang kita pedomani bukan Al-Quran, ya, yang lain yang dibandingkan atau kemudian ya yang dibandingkan dengan Al-Quran, ya, sebagaimana Rami kemarin, ya mungkin cocok dengan mereka, dengan ideologi mereka, dengan falsafah mereka, realitas sekarang. Tinggal kita pilih umat Islam mau yang mana, gitu. Mau realitas yang sekarang, ya, dengan pedomannya yang sekarang, kan seperti itu, atau tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan melihat bahwa fakta pada saat ini jelas-jelas adalah fakta yang bertolak belakang ya, dengan apa yang kemudian Allah dan Rasulnya sampaikan, bahwa kita harus senantiasa berpegang teguh ya, berpedoman kepada Al-Quran dan realitas yang ada sekarang ya, yang dimana pada saat ini muamalah ribawi bukan hanya marak dilakukan, melainkan seperti seolah diwajibkan oleh berbagai perangkat perundang-undangan ya. Kemudian juga realitas perbuatan zina yang masuk kategori dosa besar marak terjadi di mana-mana. Ya. Kemudian juga hal yang lainnya. Ya. Ini menandakan bahwa realitas yang ada pada saat ini, ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, ini adalah realitas yang harus diubah. Ya. Realitas ini harus diubah, dan bagaimana cara mengubahnya? Yaitu kembali ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan mencampakkan pedoman-pedoman lain selain Al-Quran ya, dan tidak dijadikan hal tersebut sebagai pedoman hidup, karena pada faktanya yang seperti itu justru menghancurkan kehidupan manusia. Allahu a'lam bishawab. Baik, kepada Ustaz. Memang ini faktanya sudah bertebaran begitu ya. Ini mungkin momen bagi kita untuk menyampaikan kepada umat begitu ya, dengan fakta yang seperti sekarang ini gitu. Masihkah kita mencampakkan, justru menyingkirkan sesuatu yang memang datangnya dari Allah, yaitu Al-Quran begitu ya, atau justru sebaliknya kita justru semakin berpegang teguh begitu, memegang erat begitu untuk kembali kepada aturan Allah. Mudah-mudahan ya dengan fakta yang seperti sekarang justru memudahkan untuk kita menyampaikan kepada umat untuk kembali kepada Al-Quran begitu ya. Tetapi tentu ini menjadi hal yang menarik ketika menjelang, kalau tadi ya sekarang sudah
banyak umat Islam itu yang disudutkan begitu ya. Tetapi ketika nanti sebentar lagi menjelang 2024 gitu ya, justru nanti mereka umat Islam bakal dirangkul begitu ya dengan berbagai cara begitu ya. Baik, Ustaz Denny dan Ustaz Koji, alhamdulillah ini udah ada satu pertanyaan yang masuk. Ini Bismillah, apakah bisa ini ya pertanyaannya, apakah bisa dikatakan bahwasanya Pancasila hari ini telah menjadi togut bagi beberapa orang atau golongan yang itu memujanya? Kemudian bagaimana pula kita menyikapi terhadap mereka yang selalu membenturkan Pancasila dengan Islam? Nah ini, baik mungkin Ustaz Koji dulu akan menanggapi pertanyaan ini. Baik, ya. Apakah bisa Pancasila hari ini dikatakan sebagai togut? Ya, jadi kita kembali kepada definisi togut itu apa? Ya, definisi togut itu apa? Jadi togut itu adalah kullu ma khalafa syar'a. Jadi segala sesuatu yang menyelisihi syar'a. Syar'a itu apa? Syar'i tadi. Segala sesuatu yang kemudian menyelisihi syar. Allah dalam konteks ini, Allah sebagai sang pembuat al-mudabbir. Jadi segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah atau dengan hukum-hukum syariat, maka itu disebut sebagai togut. Gitu. Tinggal dilihat saja, apakah Pancasila ini menyelisihi Al-Quran, hukum-hukum syariat atau tidak. Begitu saja itu mah, gitu ya, gitu. Jadi begitu pula ketika hukum-hukum Islamnya diterima, hukum selain Islam juga diterima. Nah ini juga sama, bermasalah juga, karena sebagaimana kemudian dikembalikan kepada penjelasan terkait dengan tauhid. Gitu ya, la ilaha illallah, kan la ilaha hada yakfur bit-taghut wa illallah hada yu'min billah. Begitu sebagaimana di dalam Quran surah Al-Baqarah gitu ya. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lang fisama laha. Nah, itu begitu. Gitu. Jadi nggak cuma kemudian pertanyaannya apakah Pancasila bisa disebut sebagai togut, ya itu disimpulkan sendiri tadi. Jadi segala sesuatu yang menyelisihi syar'i ya, itu kemudian disebut sebagai, karena definisi togut itu tadi kullu ma segala sesuatu, apa-apa, segala apa yang menyelisihi. Apalagi ini ada pemujanya. Ada pemujanya. Kalau ada pemujanya ya berarti itu sudah masuk pada ranah sesembahan. Gitu ya. Ranah sesembahan. Gitu. Sebagaimana kemudian dijelaskan juga terkait dengan menyembah itu tidak hanya mensujudi, tidak hanya merukui mereka gitu ya. Tapi ketika mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, maka itu adalah sebagai bentuk dari pemujaan. Musyrik. Itu nasyirik. Itu terkait dengan togut. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan mereka-mereka yang tadi ya selalu mempertentangkan antara Pancasila dengan Islam. Ya, yang paling baik itu adalah dengan didakwahi, karena jelas itu salah. Persepsi mereka keliru, salah. Maka kita dakwahi. Nah, dakwahi ini adalah, dakwah itu kan sebagai bentuk cinta kita. Sebagai bentuk cinta kita terhadap mereka. Gitu. Jadi bukan mau menggurui, bukan mau berdebat, tapi sebagai bentuk cinta kita terhadap mereka. Begitu. Meluruskan kekeliruan.
Kalau ada yang keliru ya diluruskan. Ya, apalagi ini perkaranya bukan perkara cabang yang ada dalam khazanah keislaman ya. Ini mah perkaranya tadi gitu ya, antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Maka harus kemudian kita tunjukkan mana yang benar. Gitu. Kenapa mempertentangkan Pancasila dengan kemudian Al-Quran tadi? Ya. Kenapa harus dipertentangkan? Kalau dipertentangkan kan artinya jelas tadi ya, ada dua pilihan gitu. Ek jadi monyet, ek jadi jelema. Kan begitu ya. Kalau dipertentangkan ya berarti kan berlawanan, ya bertolak belakang. Nah, maka didakwahi sebagai bentuk cinta kita dan kemudian meluruskan kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Ustaz Deni. Baik, Ya. mungkin ada tambahan dari Ustaz Deni terkait pertanyaan yang tadi. Kepada langsung Ustaz Deni. Baik. Jadi itu sudah jelas ya bahwa dengan hebohnya salah satu pertanyaan yang disampaikan ya, itu membuktikan bahwa keduanya ini berbeda. Apakah itu maksudnya untuk mempertentangkan atau seperti apa? Wah, yang jelas mereka menyatakan ini berbeda. Nah, kalau kita lihat realitasnya jelas berbeda. Ya, realitasnya berbeda, realitas kehidupan yang diterapkan, ya apa yang terjadi, kemudian aturan-aturan yang diterapkannya pun berbeda. Nah, hanya saja kita harus perhatikan bahwa ini tidak berdiri sendiri. Ya. Ini adalah merupakan ya mungkin ini sebagai ini ya, sebagai apa boleh dikatakan mungkin semacam ikon atau apa begitu untuk wilayah tertentu, daerah tertentu begitu. Yang sebenarnya isinya adalah sekularisme kapitalisme. Di mana kita ketahui bahwa sekularisme kapitalisme sekarang tengah memimpin dunia dan semua negeri ya masuk ke lorong-lorong yang paling sempit dan paling jauh sekalipun itu tidak terlepas dari ideologi ini yang diterapkan di tengah-tengah mereka. Ini yang terjadi dengan apapun namanya, mungkin di tempat apa di negeri-negeri yang lain namanya bukan yang 5 ini ya, mungkin berbeda yang lainnya gitu. Yang mungkin kearifan lokalnya beda ya, budayanya beda dan sebagainya, tapi intinya adalah sekularisme kapitalisme yang diterapkan di tengah-tengah mereka, dan yang terjadi adalah realitas yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka sebagaimana yang disampaikan dalam hadis riwayat Al-Hakim bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku telah meninggalkan untuk kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Demikian Rasulullah SAW bersabda. Berarti selain itu siapapun yang berpegang teguh selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah berarti ya siap-siap tersesat ya, seperti itu. Dan tentunya kita memohon kepada Allah agar kita senantiasa dikuatkan ya keimanan kita, kemudian dilimpahkan keistiqomahan pada diri kita, dan senantiasa kita bermohon agar kita menjadi sahabat Al-Quran. Ya. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim disampaikan, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguh ia akan datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat kepada orang-orang yang bersahabat dengan. Dengan demikian kita sebagai kaum muslim ya, harus tetap ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan dijadikan sebagai pilihan hidup dan satu-satunya
yang kita perjuangkan sampai mati. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Baik. Taqabbalallah. Baik, jazakallah pada Ustaz Dani dan Ustaz Fauzi terkait pemaparannya. Alhamdulillah kajian kita semakin menarik, apalagi berbicara Al-Quran. Mungkin bakal banyak waktu lagi yang dibutuhkan kalau kita terus menggali begitu ya. Tetapi Masya Allah ya, memang kita ternyata memang dibatasi oleh waktu. Tapi mudah-mudahan dari pertemuan ini kita mengambil sesuatu yang penting ya di hari ini, bagaimana kita intinya harus kembali lagi kepada Al-Quran. Ketika ada orang yang mulai ya, orang-orang yang mulai ingin menggeser Al-Quran dari kehidupan kita, justru kita harus semakin mendalami, semakin dekat, semakin erat berpegang teguh. Dan memang ini adalah ladang pahala bagi kita untuk senantiasa mengajak bahwa apapun yang kita sampaikan, tujuannya adalah kasih sayang ya, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Fauzi, bahwa dakwah itu adalah kasih sayang. Kita tidak ingin bahwa saudara-saudara kita itu nanti di yaumil akhir mendapatkan siksaan begitu ya. Sementara kita itu kan sama-sama penduduk surga begitu kan tadi ya yang disampaikan. Justru ini adalah bentuk kasih sayang ya. Ketika mereka mulai kelihatan justru menjauhkan dirinya terhadap syariat Islam, justru kita berupaya untuk mengajak. Mungkin itu ya intinya. Baik, hadirin rahimakumullah. Jazakallah atas kehadirannya. Alhamdulillah kita sudah waktu di penghujung acara. Kita batasi kegiatan kita itu sampai jam 17.30. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita korbankan ya dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka sharing wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisawab. Jazakallah, dan mudah-mudahan kami persilahkan kepada hadirin untuk senantiasa meng-share agenda-agenda dakwah kita ya, termasuk diantaranya bedah kapa yang insya Allah akan senantiasa rutin kita adakan setiap Ahad sore. Silakan di-share sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan itu jadi kebaikan, jadi ladang pahala bagi kita semua. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktunya sudah habis, bagi yang akan bertanya begitu ya terkait materi hari ini atau hal yang lain yang ingin didiskusikan, mungkin kita akan jawab di sesi di grup mungkin ya, karena kita sebentar lagi akan menjelang maghrib ya. Boleh nanti kita ada grupnya, ada grup Masjid Ansarullah. Silakan bagi hadirin yang ingin bertanya, kita bisa sharing di situ. Kita jadikan grup itu grup yang bermanfaat bagi bagi kita semuanya, saling menasehati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Mudah-mudahan upaya-upaya kita dalam rangka berdakwah itu senantiasa Allah ridhoi, senantiasa Allah mudahkan, dan yang paling penting senantiasa kita diistiqomahkan di dalam jalan dakwah ini, sehingga kita kita senantiasa memberikan hujah yang gitu ya, nanti di yaumil akhir itu adalah bahwa kita senantiasa berupaya untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Baik, hadirin rahimakumullah, karena waktunya sudah jam 17.33, kita akhiri dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Jazakallahu khairan katsiran juga kepada Ustadz Fauzi dan Ustadz Deni yang bisa memberikan pencerahan, yang bisa sharing ilmu kepada kita semuanya. Ya, mudah-mudahan keberkahan bagi kita semua. Baik, kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sasadayana hapunten. Udah pulang. Ini sholat.